Welcome back to Recap Studio Channel. Selamat datang bagi pengunjung baru. Bagaimana nih kabar sobat Recap semua? Semoga sehat dan tetap semangat di segala kondisi. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas lanjutan episode kanon file lanjutnya, di mana Conan bertemu kepolisian daerah Nagano dan Gunma dan terungkap dengan jelas identitas coach alias Hiromitsu dari PSB. Nah, sebelum ke alur ceritanya, bantu Mimin dengan cara subscribe channel Recap Studio, like, komen, dan share video ini ke teman-teman di jagat raya semesta manapun. Bunyikan lonceng notifnya juga agar tidak ketinggalan update video Mimin selanjutnya. Oke, kita langsung aja ke TKP. Pada Detektif Conan file ke 1082 sampai 1084, nampak cover story Conan yang tengah berdiri di sebuah peta besar dan mengamatinya. Lalu cover berikutnya, Conan terlihat memperhatikan TKP sebuah kasus yang disinyalir berada di perbatasan Nagano dan Gunma. Panel awal dalam series kali ini terlihat Kogoro, Ran, dan Conan yang bertemu seorang klien di sebuah stasiun daerah Gunma. Kogoro ini menyerahkan alias mengantarkan anak hilang yang diminta kliennya. Ternyata alasan anak itu kabur karena dia gagal ujian hingga 3 kali. Padahal ibunya tidak mempermasalahkan hal itu. Mereka pun pamit dan pulang. Setelahnya Kogoro berkata, mumpung masih di Gunma, kita makan dulu. Conan menunjukkan beberapa makanan berdasar reputasinya seperti pasta, udon, dan katsudon yang dia cari melalui online. Ran nampaknya tertarik untuk mencoba salah satunya di sebuah resto berbintang. Namun Kogoro justru bermuka masam dan berkata, jangan mudah percaya dengan reputasi di media online. Kita tanyakan langsung saja pada orang Gunma. Kogoro ternyata menghubungi seorang polisi Gunma, yaitu Yamamura. Seketika itu Conan berwajah ngejek sambil berkata, ternyata polisi cupu itu. Begitu tersambung dan Yamamura mengetahui Kogoro sedang berada di Gunma, Yamamura justru berteriak meminta tolong. Kogoro meminta penjelasan terlebih dulu, dan inti dari pembicaraan Kogoro dan Yamamura ialah telah terjadi kasus seorang pria dipukul hingga tewas yang letaknya di sebuah parkiran, di mana jasad korban ini tergeletak di antara wilayah batas Nagano dan Gunma. Ketika dilakukan penyelidikan oleh Yamamura, datang 3 orang dari Nagano, seorang pria bertongkat, seorang pria berkumis, dan seorang wanita bersanggul. Mereka mengklaim telah menemukan korban terlebih dahulu, sehingga terjadi perdebatan. Oleh sebab itu, Kogoro diminta oleh Yamamura membantunya. Ringkas cerita, Kogoro, Ran, dan Conan datang ke parkiran yang dimaksud Yamamura. Sesampainya di sana, sesuai dugaan Conan, 3 orang dari Nagano itu adalah Yamato, Kome, dan Yuito. Ternyata mereka pernah saling bertemu pada saat kasus pembunuhan berantai dalam movie ke-13. Kecuali Kome. Namun Yamamura merasakan tidak asing dengan wajah Kome. Dia merasa pernah bertemu, hanya saja dia lupa. Lalu Kogoro melihat TKP-nya. Ternyata posisi tubuh korban memang tepat di tengah garis perbatasan wilayah Nagano dan Gunma. Kogoro berkata, kalau memang Yamamura yang pertama kali menemukan korban, seharusnya kasus ini ditangani oleh Gunma. Kogoro nampak membela Yamamura dan berpihak kepadanya. Di sini Yuito menjelaskan bahwa dia yang menemukan korban terlebih dulu. Karena melihat kondisi atau posisi korban yang aneh, dia pun kembali untuk membawa tim forensik agar diperiksa terlebih dahulu. Namun sesampainya di TKP sudah ada Yamamura yang sedang mengecek korban. Yamamura melanjutkan bahwa dia hanya memastikan kondisi korban, mengecek nafas dan denyut nadinya. Conan pun bertanya, apa kalian ingat posisi korban pertama kali ditemukan seperti apa? Yuito menjawab bahwa mulut korban terbuka, posisi kaki seperti capit kepiting. Yamamura melanjutkan, korban berpose seperti orang habis selesai makan kekenyangan. Conan mendengar hal itu langsung berwajah tertawa yang ditahan. Lalu Yamato mulai bertengkar lagi dengan Yamamura, menyuruhnya pulang dan menyerahkan kasus itu ke kepolisian Nagano. Tentu saja Yamamura keras kepala, dia tidak mau pulang. Kome pun berkata, kita dalam satu kapal yang sama, kita akan tenggelam, maka harus saling tolong menolong.
Maksud peribahasa Komei ini adalah agar Nagano dan Gunma bekerja sama menyelesaikan kasus itu. Mendengar peribahasa Komei, Ran teringat kisah Sun Tzu dalam buku Kita Adalah Rekan Kapal. Lalu Kogoro bertanya mengenai identitas korban dan hasil investigasi polisi. Yuito menerangkan bahwa korban bernama Kazuki, seorang live streamer. Dia diduga datang bersama grup streamer lainnya. Mereka pun pergi ke hotel yang lokasinya tepat di depan area TKP. Di sana mereka bertemu 3 orang rekan korban yang seprofesi. Pertama, bernama Yumi. Dia menjelaskan bahwa dirinya mendengar suara aneh dan erangan seseorang dari luar, sehingga dia melihat melalui jendela. Setelah membuka tirai, dia melihat korban tergeletak di parkiran. Yumi langsung menelpon polisi Gunma karena ketakutan. Kedua, Ikyoko. Dia memberikan keterangan serupa seperti Yumi, namun mengetahui bahwa korban yang tergeletak adalah Kazuki. Dia mengenalinya karena pakaian yang dipakai oleh korban, lalu bergegas memanggil ambulan dan polisi Nagano. Ketiga, Sento. Dia sedang menonton video menggunakan headphone. Tak lama, 2 temannya sesama streamer datang ke kamarnya dan menyuruh melihat ke jendela. Barulah Sento mengetahui Kazuki tergeletak di parkiran. Komei di sini bertanya, apa tujuan mereka datang ke sini? Mereka menjelaskan bahwa grup streamer dibuat untuk membuat konten perbandingan makanan soba di hotel itu dan menyematkan tema soba mana yang lebih enak di perbatasan. Mendengar alasan mereka, Yamato dan Yamamura mulai bertengkar lagi mengenai makanan yang menurut mereka paling enak. Di saat itu Conan berkata, di parkiran ada kamera CCTV. Yamato dan Komei berkata, ya, aku sudah melihatnya. Apa kau mau lihat juga? Tapi adegannya sedikit kejam. Mereka pun pergi ke ruang CCTV dan terekam korban alias Kazuki berdiri di tengah parkiran. Dia nampak melihat jam tangannya dan beberapa kali menoleh. Tak lama seseorang bermantel datang. Dia langsung memukul Kazuki dengan benda yang terbungkus kain hingga beberapa kali di bagian kepala. Bahkan Kazuki terjatuh di garis perbatasan. Di sini nampak aneh. Di keadaan Kazuki yang bercucuran darah, dia masih sempat melihat jam tangannya dan memperhatikan garis pembatas. Yamato maupun Komei beranggapan bahwa korban sengaja terjatuh di perbatasan karena korban nampak beberapa kali memperhatikan garis itu dan juga jam tangannya. Di saat itu Yamamura terbayang wajah Hiro dan berkata, nama belakangmu Morofushi. Komei menjawabnya, iya. Yamamura pun melanjutkan, bila benar kau mungkin ada hubungan dengan dia, itu artinya nama belakang Hiromitsu juga Morofushi. Komei menjawab, iya, ada apa dengan adikku? Yamamura menjelaskan bahwa mereka mirip. Mata Komei dan Hiro sama persis. Ternyata Yamamura ini teman masa kecil Hiro. Suatu hari saat dia pergi ke hutan untuk menangkap serangga di daerah perbatasan, dia bertemu dengan Hiro, sehingga mereka berdua sering main bersama. Hal ini terjadi sekitar 20 tahun lalu. Mereka juga membuat rumah kayu yang dianggap tempat persembunyian. Yamamura menunjukkan fotonya. Ternyata rumah-rumahan yang Hiro dan Yamamura buat menyesuaikan konsep perbatasan dan membuat batas wilayah menggunakan batu yang disusun, bahkan membuat papan nama masing-masing. Suatu hari Yamamura yang sudah janji akan memberi kartu Kapten Yaiba seri pertama. Di saat itu Hiro tidak pernah datang untuk menemuinya lagi. Komei pun menjelaskan, ya, karena Hiro diasuh oleh kerabatnya sehingga dia pindah ke Tokyo pada waktu itu. Ternyata Yamamura dan Hiro ini punya cita-cita sama, yaitu menjadi petugas polisi. Setelah itu, Kogoro bertanya mengenai senjata pembunuhan, karena jelas dalam kain bungkusan itu terdapat benda berat atau sejenisnya. Yamato menerangkan, polisi sudah mengecek seluruh area TKP termasuk hotel, namun benda keras itu tidak ada. Hanya ditemukan mantel dan sebuah kaos kaki yang terdapat noda darah korban. Di saat yang sama Conan berkata, pelakunya ada di antara 3 orang itu. Ternyata Conan menyadari itu saat melihat rekaman CCTV.
Yamato dan Kome berpendapat sama sambil berkata, "Oh, kau menyadarinya juga?" Yuito bertanya, "Mereka memang satu hotel dengan korban, tapi bagian yang mana?" Conan meminta petugas untuk memutar ulang rekamannya. Di sini Conan nampak menyiapkan kamera ponselnya. Nah, di saat awal nampak Kazuki yang melihat jam tangannya dan berbalik melihat ke arah kamar hotel. Kemungkinan dia sedang menunggu rekannya yang dirasa belum siap, di mana rekan streamernya yang satu grup itu menyewa kamar hotel yang jendelanya mengarah ke parkiran. Di sisi lain, Yuito bertanya kepada Yamato, "Apa kau menyadarinya juga?" Yamato dan Kome beralasan, "Tidak, aku baru menyadarinya barusan." Tapi Conan menyadari itu hanya dengan satu kali melihat rekaman. Panel berikutnya, nampak polisi datang ke kamar hotel tersangka. Pertama yaitu Yumi. Di saat pintu kamar dibuka, Conan langsung masuk berlari ke arah jendela. Tentu saja Yumi marah, sehingga Ran langsung menggendong Conan. Yuito menjelaskan bahwa anak itu tiba-tiba masuk karena ada alasannya. Conan pun memperlihatkan rekaman CCTV yang telah dia rekam di ponselnya, di mana terdapat bayangan orang di salah satu jendela. Jadi, Conan berusaha memastikan apakah itu di kamarnya Yumi. Di saat itu, tak sengaja Kogoro menjatuhkan tumpukan barang di meja. Dan saat Yumi merapikannya, terdapat foto para streamer bersama satu wanita lagi yang tidak ikut grup kali ini. Dan setelah ditanya, wanita itu bernama Chizu. Lalu rombongan polisi pergi ke kamar Kyoko. Di sana, para polisi menanyakan mengenai Chizu. Diketahui Chizu ini diselamatkan grup streamer itu 5 tahun lalu saat mobil keluarganya mengalami kecelakaan, dan Chizu berhasil selamat, sedangkan ibunya masih di dalam mobil yang terjun ke jurang. Kecelakaan itu sempat viral, dan sejak itu Chizu bersama mereka, bahkan ada rencana merayakan ulang tahun Chizu. Namun pada hari itu ketika Kyoko dan lainnya belanja, saat mereka pulang dari belanja, Chizu ditemukan terjatuh di tangga dan mengalami koma di rumah sakit hingga saat ini. Conan bertanya, kenapa jendela kamar Kyoko gelap saat malam kejadian? Kyoko beralasan bahwa dirinya sedang ngezoom dengan staf channel pribadinya. Dia mematikan lampunya dan menyalakan ring light untuk memperjelas wajahnya menjadi lebih glowing dan menyembunyikan background yang sering berantakan. Kemudian mereka menuju kamar Senta. Kogoro dan Yamamura meminta kejelasan terkait video yang sedang ditonton Senta saat kejadian. Namun Senta hanya menjawab, sekedar acara live streaming. Yamamura bertanya lagi, apakah ada hal yang bisa menjamin alibimu? Senta pun menjawab pada waktu itu dia memesan makanan. Dia meminta pelayan menaruhnya di depan kamar saja karena sedang menonton video. Tak lama ponsel miliknya berdering. Terlihat Senta mempunyai 2 ponsel. Dan ternyata tujuannya untuk membedakan keperluan pribadi dan pekerjaannya. Selain itu, diketahui juga semua streamer mempunyai 2 ponsel karena memang untuk membedakan keperluannya. Di saat itu, Kogoro yang mendengar memesan makanan, perutnya mulai berbunyi, sehingga mereka memutuskan makan siang di restoran hotel. Di tengah makan siang itu, Yuito berkata bahwa Yumi punya 1 set alat jahit, Kyoko punya cutter, dan Senta punya gunting. Namun dari semua barang milik tersangka tidak ada satupun yang bisa jadi senjata. Lalu Kogoro nampak kenyang. Dia berpose tangan kiri mengendurkan dasi, tangan kanan mengendurkan ikat pinggang. Ketika itu Yamamura tersentak. Ini posisinya, korban berpose kekenyangan. Conan pun memperhatikan dan memahaminya. Conan bertanya, apa korban memakai sepatu? Yamamura menjawab, ya, dia pakai sepatu boot warna hitam. Conan melanjutkan bertanya lagi mengenai teman masa kecil Yamamura. Alasan Hiro memanggil dirinya Michan mungkin karena papan nama masuknya tidak terpasang dengan benar. Yamamura menerangkan, ya, memang pada waktu itu paku kiri pada papan nama terlepas sehingga posisinya dari horizontal jadi vertikal, dan salah satu huruf paling atas sudah sedikit buram. Conan, Yamato, dan Kome nampak tersenyum. Mereka sudah mengetahui trik
dan pelakunya. Scene berganti di TKP, yaitu parkiran mobil. Di sana rombongan polisi memanggil para tersangka. Disinilah Yamato, Komei, dan Conan memulai deduksi bergantian hingga memojokkan pelaku. Pertama, Yamato mendemonstrasikan siluet orang yang terlihat di jendela kamar Yumi dengan ponselnya. Hal ini jelas membuat dua orang rekannya terkejut, namun tidak bagi Yumi karena dia tahu trik tersebut. Intinya pelaku menggunakan ring light yang dibalut dengan kain hingga menyerupai orang-orangan, lalu meletakkannya di dekat jendela. Kemudian seutas tali dikaitkan di sisi gorden dengan sebuah ponsel yang diletakkan di pinggir meja. Tentu saja ponsel dalam mode getar. Hanya perlu memanggil ponsel kedua melalui ponsel pertama yang dibawa pelaku, sehingga gorden bergeser dan nampak bayangan orang dari kejauhan. Yumi dengan lantang meminta bukti. Yamato meminta Yuito menunjukkannya. Ternyata Yuito melepas sanggulnya. Di saat itulah Yumi terlihat panik. Tentu saja Yuito memeriksa sanggul Yumi yang terlihat besar. Padahal di sebuah foto saat musim lalu, rambut Yumi masih pendek. Dan setelah Yuito melepas sanggul Yumi, ditemukan alat pemberat tangan. Itulah senjata sekaligus buktinya. Secara logis, Yumi bisa lolos jika membuang pemberat itu. Namun Yumi berkata itu tidak bisa dia buang karena pemberat tangan itu milik Chizu. Yumi pun menjelaskan alasannya gelap mata hingga menewaskan Kazuki. Semua bermula dari kecelakaan mobil Chizu 5 tahun lalu. Saat Yumi berhasil menyelamatkan Chizu dan berusaha menenangkannya di mobilnya, ternyata Kazuki, Kyoko, dan Senta tidak segera menolong ibu Chizu. Kazuki justru merekam kejadian itu dan justru menginginkan penyelamatan mendesak, yaitu ketika tim penyelamat datang barulah mereka menarik si ibu. Akan tetapi mobil terjun ke jurang lebih cepat dari perkiraan, padahal mereka seharusnya bisa menarik ibu Chizu dan menyelamatkannya sebelum hal itu terjadi. Dengan kata lain, Kazuki dan dua rekannya itu telah membunuh ibu Chizu secara tidak langsung. Hal ini diketahui oleh Chizu di hari ulang tahunnya. Dia menonton rekaman yang tidak dipotong. Lalu Chizu mengirim video tersebut ke Yumi. Pada hari ulang tahun Chizu, Kazuki pulang dari belanja paling awal. Di saat itulah Chizu menunjukkan rekaman tersebut dan mereka bertengkar hebat hingga Chizu jatuh di tangga dan mengalami koma. Yumi nampak tidak menyesal dengan perbuatannya itu sebagai balasan atas perbuatan Kazuki terhadap Chizu. Namun Yumi menyesali triknya yang menurut dirinya sudah sempurna. Di sini Komai menegaskan, tanpa bukti itu, korban telah meninggalkan pesan dengan pose tubuhnya yang terbaca jelas dalam kanji menunjukkan nama Yumi. Karena tidak ada kejahatan manusia yang menggunakan bagian tubuhnya akan sempurna dan lolos. Itu semua hanyalah ilusi. Seperti halnya pantulan di air. Yumi dibawa ke kantor polisi. Di sini Yamamura masih bingung kenapa nama pelaku bisa terhubung dengan rumah kayu persembunyiannya dengan Hiro. Conan pun menjelaskan itu karena papan nama yang pakunya terlepas itu terbagi oleh garis perbatasan, sehingga sebagiannya bisa terbaca Misao. Yamamura pun mengingat bahwa 5 tahun lalu dia mendapat surat yang isinya, "Aku akan datang ke rumahmu." Namun dia tidak tahu siapa pengirimnya. Komei pun bertanya, di mana lokasi rumah kayu itu? Dan mereka pergi ke hutan. Ternyata pesan itu dari Hiro yang datang ke rumah kayu tersebut. Karena ditemukan pesan lain di sana yang menyatakan, "Aku jadi polisi juga," dengan tanda nama Hiro. Melihat pesan itu, Yamamura nampak sedih karena tahu bahwa Hiro telah berhenti menjadi polisi. Disinilah terungkap. Komei menjelaskan bahwa mungkin Hiro masih jadi polisi. Dia berhenti secara umum, kemungkinan karena ditugaskan sebagai DSB, di mana dia harus menyembunyikan semua identitasnya, bahkan terhadap keluarganya. Yamamura nampak terharu mendengarnya. Dia ikut senang bila Hiro berhasil menggapai cita-citanya, bahkan terus melangkah maju. Pembicaraan Komei dan Yamamura yang terlihat berbisik-bisik itu diperhatikan oleh
oleh Conan.